Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan umur yang panjang. Dia Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Dia Allah yang Maha tahu apa yang tidak kita ketahui. Dia Allah yang Maha Adil, yang membalas perbuatan manusia sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia. Masiral muslimin rahimakumullah, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sebagai uswatun hasanah fid dunya wal akhirat, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ada banyak cobaan dan ujian yang datang kepada kita. Baik itu keadaan yang atau cobaan yang baik dan mengenakan sampai yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilih. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah. Tidak sedikit peristiwa yang tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa inilah yang benar-benar akan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita sabar dalam menjalaninya, atau kita sibuk mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita sabar dalam menjalani segala ujian dan cobaan yang Allah berikan tersebut. Masya Allah. Ba'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan kesabaran penuh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah, yang maha dahsyat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian-ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta bendanya, ada yang diuji dengan ketakutan akan kelaparan, dan ujian-ujian yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan sedikit kelaparan dan kekurangan harta, buah-buahan dan lainnya. Allah berpesan dalam surah ini, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apabila kita sabar, maka ganjarannya adalah surga. Masya Allah. Sebagai seorang muslim yang beriman, harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita yang mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya tersebut di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya. Maksudnya adalah kita sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam berpuasa, sabar dalam menunaikan zakat dan sabar dalam menjauhi larangannya. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Maksudnya adalah kita sabar atas musibah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menyalahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya, kenapa harus aku ya Allah? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena kamulah yang mampu menjalaninya. Dan yang terakhir, sabar akan ujian kesenangan di dunia. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang susah, mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah sebaliknya, atau kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulannya, oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan dan ujian yang telah Allah gariskan kepada kita. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah lebih mengetahui hamba-hamba yang sanggup, dan di balik cobaan dan ujian ada hikmah yang ingin diberikan Allah kepada hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Demikianlah yang sempat saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Aku lakum syukran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiqilah kami tariq. Wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.